Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas menyusun KTI dalam bentuk buku. Tugas ini adalah dari pemateri Bapak Dr. Sofyan Andrianto. Saya Rokia, saya nomor absen 24, Widya Iswara BPS DMD Provinsi NTT, Diklat Penjenjangan Tinggi 2020. Adapun judul buku yang akan saya tulis yaitu Budaya Literasi di Era Kenormalan Baru. Yang pertama yaitu kata pengantar. Pada poin ini memuat informasi tentang yang berkaitan dengan tujuan ditulisnya buku ini dan memuat harapan penulis tentang budaya literasi di era kenormalan baru ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Pada bab pendahuluan ini berisi informasi tentang semua cakupan pembahasan sub-sub-bab yang termuat dalam buku ini dan mendeskripsikan semua isinya sehingga pembaca mendapat gambaran tentang isi dari buku ini. Yang pertama, yang berikutnya yaitu bab 2, konsep budaya dan literasi. Pada bab ini penulis membahas tentang konsep atau filosofi budaya dan keterkaitannya dengan literasi. Pada bab ini terdiri dari 3 subbab, yaitu pengertian budaya. Di sini akan mendefinisikan budaya menurut berbagai pendapat para ahli dan pakar. Yang berikutnya yaitu pengertian literasi. Di sini akan memuat tentang definisi budaya menurut berbagai para ahli dan pakar. Yang berikutnya subbab yang ketiga yaitu akan membahas tentang pengertian era kenormalan baru, yaitu definisi budaya menurut berbagai para ahli. Yang berikutnya yaitu bab 3. Pada bab ini memuat dan membahas tentang mewabahnya virus COVID-19 baik secara nasional maupun secara global, dan sebab serta akibat dan efek dampak dari wabahnya virus ini. Di sini terdiri dari 2 subbab, yaitu tentang masa pandemi dan masa pasca pandemi. Masa pandemi di sini akan membahas tentang kondisi masa-masa selama berlangsungnya masa-masa kritis dari wabah virus tersebut. Yang berikutnya, subbab berikutnya yaitu subbab pasca pandemi, yaitu menjelaskan tentang kondisi sudah berlalunya masa-masa kritis dari virus tersebut. Bab berikutnya yaitu bab ini membahas tentang budaya literasi. Di masa era kenormalan baru. Pada bab ini membahas tentang kondisi di mana masyarakat sudah melewati masa kritis pandemi dan mempersiapkan diri dengan kondisi-kondisi yang baru dengan munculnya perubahan-perubahan lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan baru dan regulasi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah terkait dengan tatanan baru di masyarakat. Subbabnya yaitu tentang kebijakan pemerintah, kemudian tentang sosiokultural dan perubahan perilaku masyarakat. Kebijakan pemerintah di sini kita akan kaitkan upaya pemulihan di segala sektor setelah melewati masa krisis pandemi. Yang berikutnya perubahan sosiokultural masyarakat, membahas tentang perubahan pola budaya dan pola pikir masyarakat setelah mewabahnya virus tersebut. Yang berikutnya yaitu di subbab 3 tentang perilaku masyarakat, membahas tentang perilaku masyarakat
yang terbentuk akibat mewabahnya virus tersebut. Yang berikutnya yang bab ke-6 yaitu tentang pentingnya budaya literasi di era kenormalan baru. Pada poin ini khusus yang khas membahas tentang betapa pentingnya membudayakan literasi setelah berlalunya masa-masa krisis wabah virus tersebut. Walaupun budaya literasi juga baik dilakukan bukan saja di saat era kenormalan baru. Sebabnya yaitu di sini ada membangun budaya literasi, masyarakat literasi dan literasi sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. Membangun budaya literasi berbicara tentang membangun spirit dan pemahaman tentang literasi dan menanamkan nilai-nilai intelektualitas serta meningkatkan kemampuan agar mempunyai daya saing melalui literasi. Kemudian memasyarakatkan literasi, di sini kita akan membahas tentang memasyarakatkan literasi. Di sini maksudnya adalah bagaimana agar masyarakat familiar dengan literasi dan menjadi suatu gerakan bersama yang pada akhirnya literasi itu sendiri menjadi suatu kebiasaan baru atau suatu habit. Literasi sebagai indikator kemajuan bangsa yaitu membahas tentang pembangunan secara makro dan indikator keberhasilannya. Kemudian pembahasan mengerucut pada pembangunan SDM-nya. Yang berikutnya yaitu bab 8. Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi terhadap proses dan implementasi dari budaya literasi. Subbabnya yaitu ada faktor kultural, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Faktor kultural yaitu faktor-faktor budaya yang berpengaruh terhadap proses melakukan budaya literasi. Faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses melakukan budaya literasi. Yang berikut faktor ekonomi, membahas tentang faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap proses melakukan budaya literasi. Yang berikutnya bab 8, hal-hal yang mendorong budaya literasi di era kenormalan baru. Pada bab ini membahas tentang kondisi yang mendorong untuk menyelesaikan diri dan adaptasi dengan kondisi yang baru, yang menuntut untuk tetap produktif dan survive di kondisi yang baru. Di sini ada 3 subbab, yaitu subbab era keterbukaan, kemudian perkembangan kemajuan teknologi, kemudian sistem pendidikan informal yang sudah maju. Pada era keterbukaan akan memuat informasi dan diakses dari mana saja, dari siapa saja, terkait dengan keterbukaan informasi. Yang berkaitan dengan kemajuan teknologi merupakan sumbangan terbesar untuk memacu dan memicu masyarakat dalam memperdalam wawasannya melalui media sosial yang sudah familiar bagi masyarakat. Sistem pendidikan formal yang sudah maju membahas tentang informasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan formal yang sudah maju dan yang sudah didukung oleh sistem yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Yang berikutnya bab 9, bab 9 itu tentang pendekatan budaya ya. Jadi pada bab ini akan membahas tentang pendekatan budaya sebagai masyarakat dalam menghadapi kebiasaan baru, maka perlu bekerja sama dengan stakeholder yang terkait. Dalam hal ini ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada tokoh adat, dan ada tokoh pemuda. Kenapa saya mengaitkan dengan keempat tokoh ini? Karena terkait dengan literasi dalam era kenormalan baru ini menuntut kerjasama yang baik, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan yang berbudaya, sehingga ada faktor-faktor tokoh masyarakat yang memberikan penguatan, ada tokoh agama yang kemudian membahasnya dari sisi rohani, kemudian ada tokoh adat karena masyarakat NTT adalah masyarakat yang masih kental adat, kemudian ada tokoh pemuda. Diharapkan keempat kelompok ini berkolaborasi dan bersinergi untuk bagaimana memajukan budaya literasi khususnya di era kenormalan baru.
Kemudian yang terakhir yaitu bab 10 memaknai era kenormalan baru. Pada bab ini membahas tentang kondisi real saat ini atau saat era kenormalan baru yang bisa juga dianggap sebagai tantangan, sebagai ancaman maupun peluang ataupun hambatan. Sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era kenormalan baru sehingga kita juga bisa mempunyai daya saing dan tetap produktif. Sebagai tantangan yaitu ada beberapa macam muncul masalah yang berkaitan dengan kenormalan baru untuk mampu beradaptasi dan bagaimana kita bisa berinteraksi di era yang penuh kebaruan. Hambatan dalam kenormalan baru juga banyak ya, nanti kita akan kupas satu-satu. Kemudian bagaimana juga peluang, kemudian bagaimana juga ancaman ya. Sehingga semuanya ini saya akan bahas yang membuat suatu ketercapaian daripada membudayakan masyarakat untuk membiasakan literasi ada pembahasan dari berbagai sudut pandang, baik dari segi tantangan maupun hambatan, peluang serta ancaman. Yang berikutnya ini adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam menulis buku ini. Sekian saja, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat.